Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Terima kasih banyak atas dukungan panjenengan semua yang berkenan subscribe, like, and comments. Ini aktivitas hobi, gapiti wayang. Ya, ini sekarang kita ini istilahnya unboxing juga, gapit wayang Setyaki. Ini tinggal bagian atas ini yang bagian ini kan belum terjahit atau tertali. Ini karena Setyaki ini wayang apa ya? Wayang sabet ya. Saya nalinya itu relatif kerep, harus sekuat mungkin supaya enak aja buat sahabat. Biasanya kalau wayang-wayang ini bagian kaki sampai pinggang ini rata-rata kalau saya sukanya 3, nggak terlalu banyak, yang penting kuat. Tapi kalau Setyaki ini karena sering buat sahabat ya, ini ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Setyaki ini tokoh yang sangat terkenal ini. Terkenal ya karena hampir di setiap pertunjukan wayang, apalagi kalau lakonnya seputar Pandhawa Kurawa ini, kalau dalam perang gagal ini tampil duluan ini untuk kepruk-keprukan. Ya macam-macam lawannya. Apakah Kurawa, Sabrangan atau apapun tergantung lakonnya. Nih, Setyaki itu senopatinya Prabu Kresna, senopati negara Dwarawati. Senopatinya Prabu Kresna. Tuh. Nah, Setyaki itu masih Trah Mandura. Dia anaknya Ugrasena atau Prabu Setyajid, Ratu Lisangpura. Nah, kadang saya suka ketukar, keliru antara Lisangpura sama Sengkapura, negarane Kangsadewa. Nah, Setyajid, jadi ini Trah Mandura. Nah, jadi cucunya Prabu Basukunti ya. Prabu Basukunti itu kan punya anak pertama Basudewa. Itu bapaknya Baladewa, Sembadra, Kresna. Termasuk sebenarnya juga bapaknya Udawa. Praguta juga anaknya Basudewa. Terus Basudewa punya adik perempuan, Dewi Kunti. Itu kan ibunya Karna, Puntadewa, Bratasena, Werkudara itu, dan Janaka. Itu Dewi Kunti Trah Mandura. Jadi Karna itu juga kategori Trah Mandura sebenarnya, tapi ya karena suatu hal ya dia terpisahkan dengan ibunya. Itu nasibnya Karna seperti itu. Tuh. Terus Kunti punya anak, Kunti punya adik namanya Harya Prabu Rukma. Nah, itu Prabu Bismaka Ratu Kumbina. Itu punya anak perempuan namanya Rukmini, itu istrinya Prabu Kresna. Dan dengan Rukmini itu lahirlah Raden Setyaka. Tuh. Nah, Harya Prabu punya adik putra Mandura ragil, Ugrasena. Nah, Ugrasena punya anak perempuan namanya Setyabhuma. Setyabhuma
ini punya adik Setyaki ini. Jadi Setyaki ini bisa ya adiknya Prabu Kresna, dan dia jadi Senopati Dwarawati. Jadi negara itu kan ada ratu atau raja, patih, senopati itu kan pasti ada. Nah, sehingga kalau di dunia Mahabharata pewayangan itu kan negara besar yang sering muncul itu kan satu Ngastina, jelas. Yang kedua Wirata, ketiga Mandura. Sebentar, masukin benang jarum. Mandura ya. Terus Dwarawati ini negarane Prabu Kresna ini. Kan Ngastina itu senopatinya Adipati Karna atau Prabu Karna. Basukarna itu senopatinya Ngastina. Kalau senopatinya Mandura itu putra Mandura sendiri yang bernama Raden Wisata. Wirata punya banyak senopati. Sebelum era Wirataparwa ada Rajamala, itu senopati Wirata. Tapi kan dilakukan Wirataparwa, Rajamala gugur atau tewas oleh Jagal Abilawa, sesinglone Werkudara. Senopati Wirata selanjutnya ya Raden Seta, Utara, dan Wiratsangka. Nah, negara besar lagi Ngamarta. Ngamarta itu senopatinya jelas Raden Werkudara dan Raden Janaka. Itu senopati. Ya, senopatinya Ngamarta. Jadi kalau di perang gagal itu Setyaki tanding karo Aswatama itu sebenarnya Aswatama yang beruntung. Karena secara derajat itu dhuwuran Setyaki. Karena sama-sama derajat senopati, bobotnya Setyaki itu selevel dengan Prabu Karna, podo-podo senopati. Bagi ya podo-podo Trah Mandura. Podo-podo putune Prabu Basukunti. Setyaki itu levelnya ya kayak Prabu Karna sebenarnya. Nggak selevel Aswatama. Aswatama kan anak Durna. Jadi kalau Setyaki itu tanding sama Aswatama ya sebenarnya Aswatama itu yang malah beruntung. Beruntung dalam artian ya dia mendapatkan lawan yang levelnya lebih tinggi. Tuh. Nah, cuma masalahnya kan kalau sama Dwarawati, prajurit Dwarawati ya sopo? Nggak ada. Masa mau lawan Pamapati Udawa si Aswatama? Iya nggak cocok masa. Aswatama itu kan bukan senopati. Aswatama juga bukan bukan patih. Dia anaknya pendeta Begawan Durna, gurune Kurawa. Ya kebetulan Aswatama itu bersahabat dengan Kartamarma itu. Jadi maaf. Jadi kalau kembali lagi Aswatama tanding sama Setyaki ya keluhuran Aswatama nih menurut saya itu. Tapi kalau untuk kepentingan sabet dan keterampilan itu untuk pertunjukan ya menarik aja. Ya, karena wayangnya juga imbang. Nanti setelah ini kita gapiti Aswatama.
Ini tinggal tangannya. Saya cari tuding. Tuding, pilih tuding. Yang ini aja. Nah, Setiaki itu lakonnya banyak. Ada Lahir Setiaki itu juga lakon rame, itu bagus itu. Nah, itu Setiaki ya, peng-pengan juga. Terus lakon Rabine Setiaki itu juga ada. Dan pada saat Prabu Kresna itu jadi duta pamungkas ke Kurawa, Prabu Kresna itu nggak ngajak sopo-sopo. Ya nggak ngajak Patih Udawa. Ya mungkin kalau ngajak Udawa ya Pekewuh kali ya. Nah, Udawa itu kan mantune Sengkuni. Sementara kedatangan Prabu Kresna dalam misi diplomasi, negosiasi agar Prabu Duryudana menyerahkan negara Ngamarta dan separuh Ngastina sesuai perjanjian pada saat sesukan Dadu. Yang diajak Setiaki ini. Nah, nggak ngajak yang lain. Jadi kusirnya Jolodoro ya si Setiaki ini. Kemudian di tengah jalan ketemu dengan Bathara Narada, Kanwa, Bathara Janaka, Rama Parasu. Nah, dan Prabu Kresna jadi duta masuk Puragung negara Ngastina. Lah atas tringkai Sengkuni nyuruh Burisrawa agar ini nggodha Setiaki. Ini dasarnya kan kayak musuh bebuyutan ini nama Burisrawa ini. Setiaki sama Burisrawa ya. Singkat cerita ya jadi Pancakara. Namun Pancakara itu tidak tuntas, ya perang gitu aja, tapi nggak tuntas. Kemudian lanjut dalam perang Baratayuda. Setiaki kelakon tanding sama Burisrawa. Kalau Setiaki tanding sama Burisrawa itu menurut saya ya bobotnya imbang. Imbangnya kenapa? Burisrawa anak ratu, anaknya Prabu Salya. Tegese ya Setiaki juga anak ratu. Jelas. Burisrawa putune ratu, ya jelas. Setiaki putune ratu. Imbang. Terus Burisrawa itu senopati Mandaraka. Setiaki senopati Dwarawati. Jadi imbang kalau Setiaki itu tanding sama Burisrawa itu ya cucuk ya bobotnya imbang. Ini. Di Baratayuda kelakon tanding sama Burisrawa. Setiaki keseser, kewalahan. Namun karena rekadaya atau rekayasa Prabu Kresna, Burisrawa dipanah oleh Janaka. Padahal Janaka juga nggak sengaja manah Burisrawa ya kan, itu tingkahnya Kresna aja untuk menyelamatkan Setiaki ini. Kemudian karena Burisrawa panah, tangannya sempal, baunya, Setiaki segera mengambil kesempatan itu untuk menyerang Burisrawa dengan godo andalannya, godo Kyai Wesi Kuning. Jadi godonya Setiaki itu khas, warnanya kuning. Nah, kalau yang saya nih, ini godonya Setiaki nih. Ini. Gini. Godo Wesi Kuning. Nah, saya ada godo kuning juga, kayak gini. Tapi ya ini nggak cocok kalau buat Setiaki, ini nggak cocok. Ya gini aja, godonya sederhana ini. Bentuknya ya gini aja. Ya gini. Godo Wesi Kuning.
Ini saya senang dengan Setyaki saya ini. Senangnya apa ya? Saya buat dengan wondone lebih longok supaya kelihatan bergas terengginas gitu. Ndangak gitu Setyaki ini, kelihatan cakrak gitu. Tuh. Alhamdulillah saya terima kabar kalau corean saya tentang Setyaki ini sudah banyak diputrani, banyak yang suka sehingga buat Setyaki dengan corean ini. Gitu. Nah, Setyaki itu umurnya panjang. Pada saat pemerintahan Prabu Parikesit, Setyaki juga masih hidup. Dia punya anak namanya Raden Joyosongo atau Raden Songo-songo. Ini Setyaki. Udah tergabiti dan siap untuk kepruk-keprukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.